Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Rizkia Tunisa dari kelas 1 CIAT IIKI Jakarta. Saya akan menjelaskan materi ilmu fikih yaitu mudharabah. Menurut istilah syara', mudharabah berarti akad antara dua untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan, di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha, dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ada 3 dasar hukum mudharabah. Yang pertama yaitu Al-Quran, di mana di Al-Quran telah disebutkan, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Yang kedua yaitu hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah Asy-Syuhaib berkata, 3 perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditinggalkan, melakukan khairat atau memberi modal kepada orang lain, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu ijma'. Imam Zailai dalam kitabnya Nasbu Ar-Royah telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal. Ada 6 rukun mudharabah. Yang pertama yaitu pemilik modal atau biasa yang disebut dengan sahibul mal. Yang kedua yaitu pemilik usaha atau yang biasa disebut dengan mudharib. Yang ketiga yaitu proyek atau usahanya itu sendiri. Yang keempat yaitu modal. Yang kelima yaitu ijab qabul. Yang keenam adalah nisbah bagi hasil. Syarat mudharabah ada 2. Yang pertama yaitu modal, dan yang kedua yaitu keuntungan. Adapun modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, harus berbentuk tunai bukan piutang, harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha. Adapun keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Kesepakatan ratio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada robal mal. Macam-macam mudharabah yaitu ada 3. Yang pertama mudharabah mutlaqah, yaitu di mana pemilik modal memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelolaan investasinya. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, di mana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara, objek investasi, atau sektor bisnis. Yang ketiga yaitu mudharabah mushtarakah, di mana pengelola modal menyertakan modal dalam bentuk kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati merupakan akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik modal. Ketentuan mudharabah yaitu ada 4. Yang pertama pelaku, objek mudharabah, ijab kabul atau serah terima, dan yang keempat adalah nisbah keuntungan. Berakhirnya akad mudharabah yaitu ketika masing-masing pihak menyatakan akad batal, salah seorang yang berakat meninggal dunia, salah seorang yang berakat kehilangan kecakapan bertindak hukum, misalnya gila. Yang keempat, modal habis di tangan sahibul mal sebelum dikelola oleh mudharib. Yang terakhir, menurut Imam Abu Hanifah, jika sahibul mal murtad, maka akad mudharabahnya batal. Aplikasi dalam perbankan terbagi menjadi 3. Penghimpunan dana al-mudharabah
mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Yang ketiga, investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Maafkan kekurangan saya dalam menjelaskan materi ini. Semoga yang saya uraikan dapat menambah pengetahuan kita semua dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.